Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Hadis semester 3 akan mengerjakan tugas yaitu membuat video materi akhlak. Yang kita ketahui akhlak itu dari kata bahasa Arab yang diawali dengan kalimat khuluq yang mengartikan bahwasanya khuluq itu tingkah laku, etika ataupun adab. Dan saya akan memberitahu yang disebut akhlak menurut Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad itu ada dua kategori. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Apa hubungan akhlak dengan hablum minallah? Hubungannya banyak dan ini sangat tentang akidah. Karena akhlak hablum minallah menurut Imam Ghazali yaitu kecintaan kepada Allah, sehingga seseorang manusia yang berjalan di atas muka bumi dengan kesadaran sebagai seorang abdi atau hamba Allah akan merasa terawasi dimanapun dia melakukan maksiat ataupun melakukan suatu perbuatan tercela atau melakukan hal terpuji pasti dipandang oleh Allah. Dan ini menyadarkan kepada umat muslim ataupun seluruh umat bahwasanya Allah itu maha melihat, dan maha melihat Allah itu berbeda dengan maha melihat manusia, karena manusia itu terbatas, hanya bisa melihat 180 derajat atau paling lebar 360 derajat. Dan adapun hablum minannas, dan kita akan membahas banyak tentang hablum minannas. Hablum minannas itu akhlak kecintaan kepada manusia, dan ini terbagi menjadi dua sifat, yaitu ada sifat terpuji dan sifat tercela. Dan ini masuk dalam bab akhlak ya. Dan hablum minannas ini, contoh dari sifat terpuji itu memiliki rasa jujur, berani, tegas, ramah, sabar, kasih sayang. Itu contoh dari akhlak terpuji. Dan adapun akhlak tercela yaitu contoh seperti korupsi, curang, tidak disiplin, sombong, malas dan boros. Dan dua sifat ini terbentuk dari sejak kecil, atau karakteristik seseorang terbentuk dari sejak kecil hingga dewasa. Dan lingkungan pun sangat berpengaruh, karena sejak kecil, bila mana sejak kecil ditanamkan oleh orang tuanya sifat terpuji, maka ketika dewasa pun dia akan menjadi seseorang yang dipandang oleh masyarakat itu adalah seorang yang berakhlak terpuji. Bila pun mana seperti tercela pun sama. Bila dari ditanamkan dari sejak kecil sifat tercela dan membiarkan, dan orang tuanya membiarkan dan tidak memarahi ataupun tidak mendapatkan solusi untuk menangani sifat tercela ini, maka dia akan terbawa hingga dewasa sifat tercela seperti sombong, sembrono, malas, boros, korupsi, dan tidak disiplin. Seperti itu. Dan adapun derajat antara dari akhlak dengan ilmu, karena akhlak ini dalam kitab Ta'limut Ta'lim karangan Al-Zarnuji, al-adabu fawqul ilmi, akhlak ini lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abu Barak dalam kitab Kifayah Al-Azkiya wa Minhajul Al-Asfiya yang berbunyi tentang nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kasirin minal ilmi, yang mengartikan kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak. Dan kita tahu dari harfiah tersebut ataupun dari perkataan Imam Ibnu Mubarak bahwasanya adab itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa enggak ilmu sih yang lebih tinggi? Karena banyak seseorang yang banyak ilmu tapi etikanya sedikit, sehingga memunculkan atau membuat perkataan sehingga menyakiti banyak orang, dan itu sangatlah tidak disukai oleh Nabi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui juga umat muslim itu adalah umatnya kanjeng Nabi Muhammad, dan di hadis pun ada innama bu'istu li utammimal karimal akhlak. Tujuannya kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak, dan ini sangatlah rentang di pandangan masyarakat. Walaupun ya masyarakat sekarang banyak gitu, ketika lihat seorang yang banyak terpuji dan terjatuh karena melakukan tercela, maka masyarakat bakal menjudge dia itu sebagai orang yang tercela, bukan orang terpuji. Dan banyak juga orang yang melakukan tercela
ketika dia melakukan hal yang terpuji dan dia dipandang oleh masyarakat sebagai orang tercela yang melakukan hal terpuji. Seperti itu ya, tentang akhlak. Luar biasanya akhlak dan luar biasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan luar biasanya umat Islam yang diatur, yang kita sebagai orang umat muslim diatur oleh Islam, dan itu menjadi aturan yang membuat kita menjadi seseorang yang disiplin dan tahu etika gitu. Oleh karena itu ilmu agama lebih penting daripada ilmu umum lainnya. Tetapi ilmu lainnya juga harus dikaji, karena itu adalah membimbing kita kepada agama kepada kita. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan bila ada kebenaran itu dari Allah semata. Syukron, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.